yang dimana mubahalah itu kan ada salah satu saksi yang mengatakan bahwasanya Gus Nur ini menistakan agama. eh, Saat mubahalah itu ada yang kurang atau yang apa, masa kurangnya dalam rukun mubahalah itu bisa dikatakan penistaan agama? Ya, jadi ada rukun dianggap kurang, mungkin syarat dianggap kurang ya dalam mubahalah. Ya memang kalau dianggap kurang yang memang betul. Jadi memang mubahalah yang disebut mubahalah itu harus dua belah pihak. Ya harus mendatangkan dua belah pihak. Katakanlah dalam kasus Gus Nur ini pihak antara Bambang Tri yang mengatakan mengklaim bahwasanya ijazahnya Jokowi palsu, kemudian dari pihak Jokowi yang mengklaim ijazahnya asli, misalkan begitu, bertemu sumpah di hadapan Allah, itu baru benar, itu betul disebut mubahalah. Nah kalau misalkan ternyata dalam mubahalah itu tidak memenuhi rukunnya, itu tidak memenuhi ketentuan, misalkan salah satu pihak tidak dihadirkan, dia mengklaim sendiri, itu tentu tidak memenuhi unsur-unsur yang disebut mubahalah tadi. Tapi apakah kemudian dianggap menista agama? Menurut saya tidak, Mas. Ya. Oh tidak, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTube Berpejuang dan Amazing Pasuruan dan teman-teman saudaraku yang seperjuangan, yang satu resonansi, satu komando, yang penting tetap revolusi akhlak. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu, tepatnya tanggal 11 Maret 2023, Lutfi Info berada di Pasuruan, tepatnya di Pondok Pesantren As-Solhah. Alhamdulillah, kali ini sekian lama tidak berjumpa dengan Gus Nawawi. Masya Allah, mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dalam perjuangannya. Kan teman-teman banyak yang kangen dengan beliau kan. Sempat beberapa bulan yang lalu Lutfi Info buat video dengan beliau. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lutfi Info rahimakumullah. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Mas. Lama Terima nggak buat kasih. konten, Gus, ya? Ya, terima kasih saya kedatangannya di sini, Masya Allah. Main-main ke sini, silaturahmi ke sini dari Malang. Ya, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah silaturahim, semakin memperpanjang usia kita, dipermudah rezeki kita. Gus mau nanya nih, Gus, sempat di konten Amazing Pasuruan itu tidak ngupload tentang konten-konten seperti sebelumnya itu kenapa, Gus? Atau karena kesibukan atau gimana, Gus? Ya, jadi pertama karena saya sendiri itu banyak kesibukan, Mas. Kemudian yang kedua karena admin juga sedang banyak kesibukan juga, sehingga untuk mempertemukan antara saya dengan admin ini kadang butuh waktu, Mas. Ya. Kadang ketika bertemu juga kadang kontennya masih belum siap. Jadi sehingga untuk mengkanter berbagai macam permasalahan, menjawab berbagai macam isu-isu yang dari sekitar kita itu agak jarang, tapi kita tetap satu pemikiran, tidak ada perubahan sedikit pun, ya, tidak ada yang berubah sama sekali, kecuali melainkan hanya strategi saja, Mas. Gus, ini Ya. Gus ada yang mau dipertanyakan, Gus. Ini kan jenengan sempat lihat persidangannya Gus Nur kan, Gus? Ya, ya. Oke. Ini kan sidang yang sekian kalinya, tepatnya kurang lebih 12 kali sidang, Gus. Jadi sudah mendatangkan berapa saksi dari pihak jaksa gitu kan, mendatangkan saksi, dan Gus Nur kan didakwakan penistaan agama dan menyebarkan berita bohong. Dan intinya, Gus, ini yang akan Lutfi tanyakan terkait penistaan agama, Gus, yang dikaitkan dengan mubahalah, Gus. Jadi mubahalah tuh, jadi apakah Gus Nur ini menistakan agama, Gus? Yang mubahalah itu, sedangkan di mubahalah itu kan apa yang disampaikan oleh Gus Nur tidak ada bahasa yang dimana itu menistakan agama, Gus. Jadi bagaimana Gus mubahalah itu, Gus? Oke. Jadi sahabat Lutfi Info rahimakumullah,
Saya beberapa kali ya, tidak sepenuhnya saya mengikuti tayangan di YouTube tentang sidang Gus Nur terkait dengan dugaan ijazah palsu, juga di situ ada tuduhan berita bohong, ada tuduhan kepada Gus Nur menista agama dan sebagainya. Saya beberapa kali mengikuti tapi tidak sepenuhnya. Tapi yang saya tahu yang terkait mubahalah yang sampai tanyakan itu, setahu saya tentu mubahalah itu adalah bagian dari yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Itu dasarnya di dalam surat Ali Imran itu dijelaskan faqala ta'ala au kama qala ta'ala fi kitabil karim, di situ faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin. Jadi di situ memang diperbolehkan. Sumpah mubahalah itu adalah sumpah antara dua orang atau dua kelompok yang merasa sama-sama saling benar, mengklaim saling benar. Kemudian di situ mereka bertemu, ada dua kelompok atau dua orang yang bertemu, di situ mengajak anak istrinya atau mengajak kelompoknya untuk bersumpah di hadapan Allah, siapa yang berbohong akan mendapatkan falaknatullah alal kadzibin. Maka Allah yang akan melaknat orang yang berbohong. Jadi untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, setelah itu baru diserahkan pada Allah, kita tunggu prosesnya siapa yang akan dilaknat oleh Allah. Jadi sumpah yang dihadiri oleh dua kelompok, dua orang atau dua kelompok yang masing-masing mengklaim dirinya paling benar, yang satu salah, saya benar. Begitu juga yang satu mengatakan saya yang benar, kamu yang salah. Tapi tentu ini untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah sangat penting, Mas, sangat penting, misalkan terkait dengan masalah akidah gitu ya. Jadi tidak sembarangan sedikit-sedikit sumpah mubahalah, memang begitu. Jadi ini lebih apa namanya Gus, masuk kepada pertanyaan bahwasanya Gus Nur kan sempat jenengan lihat waktu apa di membualah dengan Pak Babang Tri itu, di konten itu kan videonya hilang itu Gus, kan tidak tahu, nggak ada, sempat kita kan kalau ngelihat di channelnya beliau kan sempat tidak ketemu linknya gitu kan. Akan tetapi kan banyak yang sudah reupload. Jangan sempat ngelihat nggak Gus video Gus Nur di saat mubahalah itu, yang dimana mubahalah itu kan ada salah satu saksi yang mengatakan bahwasanya Gus Nur ini menistakan agama. Di saat mubahalah itu ada yang kurang atau yang apa, masa kurangnya dalam rukun mubahalah itu bisa dikatakan menistakan agama Gus? Apakah Ya, bisa itu? jadi ada rukun dianggap kurang, mungkin syarat dianggap kurang ya dalam mubahalah. Ya memang kalau dianggap kurang yang memang betul, Mas. Jadi memang mubahalah yang disebut dengan mubahalah itu harus dua belah pihak. Ya harus mendatangkan dua belah pihak. Katakanlah dalam kasus Gus Nur ini, pihak antara Bambang Tri yang mengatakan mengklaim bahwasanya ijazah Jokowi palsu, kemudian dari pihak Jokowi yang mengklaim ijazahnya asli, misalkan begitu, bertemu sumpah di hadapan Allah. Itu baru benar, itu betul disebut mubahalah. Nah, kalau misalkan ternyata dalam mubahalah itu tidak memenuhi rukunnya, itu tidak memenuhi ketentuan, misalkan salah satu pihak tidak dihadirkan, dia mengklaim sendiri, itu tentu tidak memenuhi unsur-unsur yang disebut mubahalah tadi. Tapi apakah kemudian dianggap menista agama? Menurut saya tidak, Mas. Ya, Oh tidak Gus ya? menurut saya tidak ya. Kenapa? Karena ibarat orang sedang melaksanakan satu ajaran agama, katakanlah sholat. Kemudian di dalam sholatnya itu dia meninggalkan salah satu rukun. Katakanlah tumak nina yang biasa terjadi ya, tumak ninanya tidak ada. Katakanlah seperti sholat taraweh, ini mau Ramadan kan. Dia sholat tarawehnya begitu cepat. Saking cepatnya tidak ada tumak ninanya. Dalam rukuknya tidak ada tumak nina, sujud tidak ada tumak nina. Sangat kilat sekali. Tentu dia sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi semua unsur yang harus ada di dalam ketentuan sholat itu. Tapi tentu dia tidak bisa dikatakan sebagai menghina agama atau menghina sholat. Sholatnya tidak sah. Atau katakanlah umroh, dia tidak melaksanakan salah satu rukun umroh, misalkan dia hanya tawaf tapi tidak sa'i misalkan. Tentu umrohnya tidak sah. Tapi apakah dia menistakan umroh? Menurut saya belum tentu, Mas. Masa orang yang tidak melaksanakan umroh salah satu rukunnya dikatakan menistakan ajaran umroh? Ya belum tentu juga.
Kalau dianggap umrohnya tidak sah, iya, sama dengan sholat tadi itu. Sholatnya tidak sah karena tidak ada rukun yang terpenuhi, ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah, betul. Sama seperti mubahalah, kalau ada rukun yang tidak terpenuhi, mubahalahnya tidak sah, betul. Tapi kalau dianggap terus kemudian menista agama, menurut saya masih terlalu jauh. Insyaallah. Jadi gitu teman-teman, penjelasan terkait mubahalah, bahwasanya mubahalah itu kalaupun apa yang disampaikan Gus Nur ada kurangnya, ada rukunnya yang belum sesuai gitu kan, akan tetapi kan bukan berarti itu menistaan agama, jauh. Sedangkan Gus gini Gus, kan banyak itu di saat Gus Nur didakwakan oleh oknum lah yang mengatakan Gus Nur ini penistaan agama, tapi oknum ini di saat ada yang terang-terangan menistaan agama, ya kita juga melihat itu agamanya Islam, dia menistakan agama Islam sendiri. Itu sampai saat ini Gus, dia sudah melalang buana kemana-mana Gus. Jadi gimana itu Gus? Apakah ini hukum yang ada saat ini bagaimana itu Gus? Iya, jadi kalau masalah sumpah mubahalanya Gus Nur ini tentu masih debatable Mas, dan masih terlalu jauh kalau dikaitkan dengan menista agama. Yang jelas-jelas menista agama banyak. Kenapa tidak itu saja diproses gitu loh? Kalau untuk kita mengejar di penistaan agamanya, ya mestinya yang jelas-jelas menista agama itu yang diproses. Kalau sumpah mubahalah menurut saya masih jauh menuju kepada unsur penistaan agama, masih jauh. Kecuali kalau misalkan ada orang sholat tadi di samping rukunnya tidak terpenuhi, tidak ada tumak ninanya misalkan, terus kemudian dia ada unsur mengolok-ngolok sambil joget misalkan Mas, ya sambil tertawa-tertawa, lah itu baru mengolok-ngolok syariat sholat, itu baru menista agama. Nah sementara Gus Nur menurut saya tidak ada unsur mengolok-ngoloknya. Ya mungkin salah satu rukun mubahalah mendatangkan dua belah pihak itu tidak terpenuhi, iya. Tapi kalau menuju kepada penistaan agama ya sangat jauh menurut saya, sangat jauh. Sementara di dunia maya itu yang menista agama itu banyak. Itu saja yang harusnya diproses. Itu saja yang harus diproses. Biar hukum ini tidak seakan-akan mencari-cari celah untuk kesalahan seseorang yang tidak disukai gitu loh Mas ya. Jadi menurut saya itu, jadi ayolah hukum ini ditegakkan sesuai dengan koridornya saja, jangan mencari-cari celah kesalahan orang lain lah ya. Kan ini Gus ya, apa namanya, kalau di dunia hukum, terutama apa yang orang yang berkasus gitu Gus, yang di penjara itu kan ada dua kasus Gus, yang dimana kalau dua kasus ini dilakukan oleh salah satu orang gitu kan, itu kalau sampai masuk ke penjara, sampai di lapas, itu pasti akan dihajar gitu Gus. Yaitu kasus pertama penista agama, yang kedua pencabulan Gus. Nah Gus Nur mungkin kan didakwakan penistaan agama, itu mungkin mau dihajar, mau diapakan, dipenjarakan. Perkiraan mereka kan seperti itu Gus. Akan tetapi kan Gus Nur di penjara otomatis menjadi menghidupkan dakwah di dalam penjara gitu Gus. Jadi kalau menurut jenengan Gus, terkait banyaknya penista agama di luar sana Gus, yang sampai saat ini kan banyak yang sudah sampai dilaporkan, sampai para tokoh-tokoh alim ulama sudah membuatkan somasi gitu kan Gus, tapi sampai saat ini kan belum ada respon tindak tegasnya untuk memberikan efek jerah Gus. Jadi apakah hukum yang ada ini berarti kan kalau bisa dikatakan nih Gus dalam tanda kutip atensi Gus ya, atensi, kalau itu salah satu yang oposisi. Memang kita sama Gus, Ana jadi ingat perkataan jenengan waktu berapa bulan yang lalu Ana buat video sama jenengan, kita memang sama di hadapan hukum, tapi bukan berarti kita sama di hadapan penegak hukum. Jadi gimana itu Gus? Kan jenengan pernah masuk juga. Iya itulah Mas, itulah apa namanya ironi penegakan hukum ya, ironi penegakan hukum. Kita ambil yang paling ekstrim aja. Yang paling ekstrim itu adalah ketika ada ulama mengatakan saya baik-baik saja, ya kemudian divonis sekian tahun, sementara yang jelas-jelas berbohong mengatakan ada uang 11.000 triliun atau berapa itu, ternyata tidak ada. Katanya ada produk mobil SMK bulan Oktober ini, ternyata sampai sekarang juga mana, tidak ada. Dan banyak kebohongan-kebohongan itu kalau dicari dengan mudah di dunia maya, itu janji-janji palsu, kebohongan-kebohongan itu mestinya itu Mas. Ya mestinya kalau hukum itu berlaku sama, ya mestinya
yang berbohong, terutama pejabat publik, itu jelas itu merugikan rakyat kebohongannya. Tapi itu bukan gibah, Gus. Walaupun kita ngeritik bukan gibah. Itu riba yang diperbolehkan. Ada gibah. riba yang diperbolehkan. Ada riba yang diperbolehkan, ada riba yang dilarang. Yang diperbolehkan itu kalau orang maksiat terang-terangan. Itu diperbolehkan untuk kita membicarakan kejelekannya, atau membicarakan kejelekan untuk perbaikan umat, boleh, Mas. Hati-hati dengan pejabat itu, banyak berbohong, jangan sampai terpilih lagi. Ini lo kebohongannya, enggak apa-apa, Mas. Itu bukan gibah, Gus. Gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan. Iya. Gitu saja dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf, Gus Nawi juga minta maaf. Semua kita tetap istiqomah dalam perjuangan, tetap satu komando. Yang penting kita tetap revolusi akhlak, yang penting kita tetap berjuang. Bukan berarti kita santai atau diem, itu nggak menunjukkan di publik kita tidak berjuang. Akan tetapi kita tetap berjuang, akan tetapi yang penting tetap istiqomah dalam perjuangan. Sampai berjumpa, insya Allah kita akan update terus perkembangan apa yang ada di negeri yang kita cintai ini. Kita cinta dengan negeri ini, akan tetapi kan cinta ini kan namanya kita mengkritik atau memberikan sumbangsih pikiran gitu, bukan berarti kita benci, enggak. Justru kita menunjukkan kecinta kita kepada negeri yang kita cintai ini. Ilaliko fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.